menyamarkan mata. Baca. Nggak kelihatan nyonteknya, Kak. Oh, baca sesuatu, Ica. Ica baca sesuatu. Iya, itu ngebaca, bukan ngafalin. Kayak anak ambis nih. Kita nge-freeze gitu loh punya Kak Niman. 100 kan udah 100 tapi dia masih kayak gini. Oke, ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai tugas akhir pendidikan Pancasila dengan judul Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu ideologi. Sebelumnya, saya Fadlia Irsyada dengan NIM 1078040 sebagai moderator, dan selanjutnya itu rekan saya Nadia Anisaza, Asyifa Fauziah, Winda Konita, dan Muhammad Rifansyah. Mungkin langsung saja masuk ke dalam materi presentasi kami. Yang pertama akan dibacakan oleh Winda. Pada Winda, disilahkan. Pancasila sebagai pengembangan ilmu. Pengertian Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu dapat mengacu pada beberapa jenis pemahaman. Yang pertama, bahwa setiap ilmu pengetahuan yang dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang kedua, bahwa setiap ilmu pengetahuan yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan ilmu pengetahuan itu sendiri. Yang ketiga, nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia. Artinya, mampu mengendalikan ilmu pengetahuan agar tidak keluar dari
cara pemikiran dan cara bertindak bangsa Indonesia. Keempat, bahwa setiap pengembangan ilmu pengetahuan harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia sendiri, atau yang lebih dikenal dengan istilah indigenisasi ilmu. Baiklah, terima kasih kepada Winda. Materi selanjutnya yaitu akan dibacakan oleh Nadia. Kepada Nadia, disilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya Nadia Nisaza dengan NIM 2012-9176 akan melanjutkan materi yaitu pengertian berikutnya yang menempatkan bahwa setiap pengembangan ilmu pengetahuan harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia. Sebagai proses indigenisasi ilmu mengandaikan bahwa Pancasila bukan hanya sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, tapi juga menjadi paradigma ilmu yang berkembang di Indonesia. Untuk itu diperlukan penjabaran yang lebih rinci dan pembicaraan di kalangan intelektual Indonesia. Sejauh mana nilai-nilai Pancasila selalu menjadi bahan pertimbangan bagi keputusan-keputusan ilmiah yang diambil. Sekian materi dari saya, terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Nadia. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Asyifa. Kepada Asyifa, disilakan. Mohon maaf, saya akan mengulangi. Nilai ketuhanan sebagai dasar pengembangan ilmu iptek. Ilmu pengetahuan harus tetap menjaga keseimbangan antara rasional dan irasional, keseimbangan antara akal, rasa, dan kehendak, di mana sila pertama menempatkan manusia di alam semesta bukan sebagai pusatnya, melainkan sebagai bagian yang sistematik dari alam semesta yang diolahnya. Nilai kemanusiaan sebagai dasar pengembangan ilmu, di mana nilai kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung arti kesadaran sikap dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai moral dalam hidup bersama atas dasar tuntutan hati nurani masing-masing, dengan memperlakukan sesuatu hal dengan sebagaimana semestinya. Ketiga, nilai persatuan sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk mewujudkan negara persatuan itu diperkuat dengan budaya gotong royong dalam kehidupan masyarakat sipil dan politik, dengan terus mengembangkan pendidikan kewargaan dengan dilandasi prinsip-prinsip kehidupan publik yang lebih partisipatif dan non-diskriminatif. Yang keempat, nilai keadilan sebagai dasar pengembangan ilmu. Berdasarkan nilai keadilan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus menjadi keseimbangan dan keadilan dalam kehidupan manusia, yaitu keseimbangan dan keadilan dalam hubungan antara manusia dengan sesamanya, manusia dengan penciptanya, dan manusia dengan lingkungan di mana mereka berada. Baik, terima kasih kepada Syifa. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Trifansyah. Kepada Trifansyah, disilakan. Nilai kerakyatan sebagai dasar pengembangan ilmu. Nilai kerakyatan juga mensyaratkan adanya wawasan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mendalam, yang mengatasi ruang dan waktu tentang materi yang dimusyawarahkan.
Kesimpulan, pengembangan ilmu pengetahuan harus menghormati martabat manusia, dapat meningkatkan kualitas hidup manusia baik sekarang maupun di masa depan, membantu pemekaran komunitas manusia, baik lokal, nasional maupun global, harus terbuka untuk masyarakat lebih yang memiliki dampak langsung kepada kondisi hidup masyarakat. Dengan ilmu hendaknya membantu penciptaan masyarakat yang semestinya lebih adil. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Trisanjah. Mungkin dengan berakhirnya kesimpulan tadi, berakhir pula dengan materi yang materi presentasi kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Kami dari kelompok 5 mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.